Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Putra Perdana, asal sekolah Mandu Parang Sidimpuan, kelas 11 Yang akan saya jelaskan pada saat ini adalah faktor-faktor kemunduran dari dinasti Abbasiyah dengan mata pelajaran SKI, Guru Pembimbing Bapak Hutibul Umam Pulungan. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti kedua dalam pemerintahan sejarah umat Islam setelah dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah ini mengalami beberapa fase sama dengan dinasti Umayyah, yaitu fase kelahiran, fase perkembangan, fase kejayaan, dan akhirnya fase kemunduran. Yang akan dibahas pada saat ini adalah fase kemunduran. Ada beberapa faktor yang membuat dinasti Abbasiyah mundur dan hancur, yaitu yang pertama adalah faktor internal. Sebagaimana terlihat dalam periodisasi Khalifah Abbasiyah, faktor-faktor kemunduran itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi terjadi secara perlahan. Benih-benih yang ada dapat terlihat, tetapi pada masa itu Khalifah yang sangat kuat dapat membentengi benih-benih permasalahan tersebut. Di samping kelemahan Khalifah, ada juga beberapa faktor yang dapat membuat dinasti Abbasiyah hancur, yaitu faktor dari perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Khalifah Abbas yang didirikan oleh Bani Abbas bersekutu dengan orang-orang Persia, dan persekutuan ini dilatar belakangi karena adanya faktor kesamaan, yaitu nasib yang sama dan lain, yang sama-sama tertindas dan lain-lain. Setelah Bani Abbas berdiri, tetapi dinasti Abbasiyah tetap mempertahankan persekutuan ini. Ada beberapa faktor mengapa dinasti Abbasiyah memilih orang Persia daripada orang-orang Arab. Yang pertama adalah orang-orang Arab sulit melupakan dinasti Umayyah. Yang kedua, orang-orang Arab terpecah tersendiri karena adanya kesukuan. Yang kedua adalah munculnya dinasti kecil yang memerdekakan diri. Wilayah kekuasaan Abbasiyah pada periode pertama ini adalah meliputi wilayah yang sangat luas dan berbeda-beda. Ada kemungkinan penguasaan Bani Abbas ini sudah cukup luas dan pengakuan nominal pembayaran upeti sangat besar. Penyebab utama dari mengapa banyaknya dinasti kecil yang memerdekakan diri adalah adanya kekacauan dan perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat yang dilatar belakangi oleh para anggota Persia dan Turki. Akibatnya provinsi-provinsi kecil mulai lepas dan dari genggaman dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, kemerosotan perekonomian. Pada fase ini, pemerintahan ini adalah pemerintahan yang sangat kaya, dana yang masuk lebih besar dari dana yang keluar. Tetapi pada fase kemunduran ini, dinasti Abbasiyah mengalami pemerosotan perekonomian, yaitu pemasukan yang sangat kecil dan pengeluaran yang sangat besar. Faktor ini dilatar belakang karena adanya para pegawai-pegawai yang melakukan korupsi dan kehidupan yang mewah-mewah. Yang keempat adalah munculnya ajaran-ajaran sesat dan fanatisme keagamaan. Karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai ingin menjadi penguasa dinasti Abbasiyah, mereka melakukan propaganda ajaran-ajaran manualisme, zoroasterisme, dan mazdakisme, dan munculnya gerakan yang dinamakan gerakan zindik untuk mengelabui dan menggoda keimanan para khalifah. Dan yang terakhir adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah perang salib, dan yang kedua serangan Mongolia dan negeri muslim yang berakhirnya dinasti Abbasiyah. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.